Cerita Ne Baruang Kulub dan asal-usul padi di kalangan masyarakat Dayak. Tersebutlah hidup manusia dari negeri Sapangko Kanayan bernama Nepanitah dengan istrinya Ne Duniang. Sungguh pun demikian, mereka tidak campur tidur. Nepanitah kemudian meminta anak, Yang si Julet. Aku minta ada menjadiat anak, kata Nepanitah. Tiba-tiba jadilah anak, yang kemudian diberinya nama Baruak. Karena tidak disunat, maka nama anak itu menjadi Baruak Kulub. Setelah cukup besar, Baruak kecil suka sekali bermain. Ia terus turun ke bumi, untuk bertemu umang-umang dan bulit-bulit. Mereka bertiga bermain gasing, namun umang-umang dan bulit-bulit selalu saja kalah. Baruang tahu bahwa teman-temannya ini masih makan kulat karang, sejenis jamur cendawan, makanya dengan mudah ia mengalahkan mereka. Pada suatu hari, Baruang turun lagi ke bumi. Ia lupa bahwa di betisnya, masih terdapat sisa nasi yang melekat. Biji nasi itu terlihat oleh umang-umang, lalu langsung diambil dan dimakannya. Tiba-tiba ia merasa segar sekali badannya. Terus bermain, kalahlah Baruang. Kenapa ya? Kamu bisa kalahkan aku? Tanya Baruak. Aku makan sesuatu yang melekat di betismu. Apa sih namanya? Kata umang-umang sedikit bertanya, karena heran. Itulah nasi, jawab Baruak. Seperti apa sih bentuknya nasi itu? Tanya bulit-bulit. Sebelum nasi, namanya beras. Itulah yang kau makan tadi. Sebenarnya nasi itu tidak ketahuan melekat di betisku, kata Baruak. Cobalah bawakan kami barang itu, kami ingin melihatnya, pinta umang-umang. Susah nanti bapak ibuku marah. Mereka menilai manusia di dunia tidak hemat. Itulah makanya mereka tidak mau memberi kalian, sebab Piroro selalu terlantar, tidak terurus baik. Cobalah, bawakan sedikit saja. Kami ingin sekali melihatnya, kata bulit-bulit. Karena terus didesak kedua temannya, segera Baruak naik lagi ke atas. Dunianya, Sapangko, ia berlari hingga sampai ke dango padi ibunya. Mari pulang, jangan kamu bawa padi itu. Nanti bapakmu marah, kata Nek Duniang kepada Baruak. Lalu mereka pulang ke rumah. Besoknya, Baruak pergi lagi ke dango padi bersama ibunya yang sedang bekerja sendiri di ladang. Diambilnya sebiji padi itu dan disimpan di celana kulitnya, agar tidak ketahuan bapaknya. Namun ternyata tetap ketahuan, oleh karenanya diambil lagi. Bapaknya marah besar dengan Baruak, merasa rindu dengan teman-temannya. Baruak turun lagi ke bumi dan mengajak umang-umang dan bulit-bulit bermain gasing. Adakah kamu bawa sesuatu yang kami minta itu? Tanya umang-umang. Tidak jadi saya bawa, sebenarnya telah kubawa barang itu, tapi ketahuan bapakku. Lalu diambil lagi, kata Baruak. Coba kamu simpan di kulit kepala anumu, kata umang-umang. Baruak segera naik lagi ke atas. Ia segera mengambil padi tersebut dan menyimpannya di kulit kepala anunya. Bergegas Baruak turun ke bumi menemui umang-umang dan bulit-bulit. Jangan kamu tanam di luar rumah, tanamlah di dapur, agar tidak ketahuan bapakku, kata Baruak berpesan. Umang-umang menanam padi itu pada bulan 6, 7, dan 8. Setelah cukup besar padi itu, keluar pelepah, keluar anak-anaknya, hingga bunting. Butir-butir padi itu terus menguning dan siap dipanen. Nepanitah tanpa sengaja melihat ke bawah dan terkejutlah ia melihat padi itu. Lihatlah kerja Baruak, sudah diberikannya manusia padi itu. Karena kamu tidak memperhatikannya, tidak kamu jaga dia bermain, kata Nepanitah kepada istrinya. Habis, mau bagaimana lagi? Jawab Ne Duniang. Itulah kamu, tidak hemat. Tunggu, nanti kubunuh anak itu, kata Nepanitah. Menangislah Ne Duniang oleh ucapan suaminya itu. Ia takut anaknya dibunuh. Setelah itu, ia bertemu Baruak. Larilah kamu segera, kamu sudah salah karena memberi manusia padi, kata ibunya kepada Baruak. Nepanitah membuat pate ranjau dari potongan kayu diruncingkan untuk membunuh. Berhentilah ibunya menangis. Kemudian tubuhnya bersisik. Ia menangisi lagi Baruak. Dilihatnya ke bawah, dan terlihat Baruak sangat ingin pulang ke atas untuk bertemu ibu bapaknya. Diturunkannya induk babi betina yang telah tua. Datanglah anaknya itu. Kemudian ia berkata, itulah anak kita telah lari. Tinggal induk babi betina yang terkena pate atau ranjauku. Baik-baik kau nak, kalau di jalan yang lurus, tentu kau sampai ke Subayan. Dan kalau ke kiri kau akan sampai ke bumi manusia, kata Ne Duniang. Baruak terus saja berjalan, ia lupa telah berjalan ke kanan dan sampailah ia ke Subayan. Di Subayan, ia tertarik dengan si Putih, gadis Subayan. Saya suka kamu, bolehkah kita menikah? Tanya Baruak. Saya juga suka kamu, kata si Putih. Mereka kemudian menikah. Setelah lama menikah, ia teringat ibunya, karena teramat rindu.
ia pulang dan bertemu. "Kemana kamu pergi?" tanya ibunya. "Jalan yang lurus, istriku si putih, cantik sekali," kata Baruak. "Pura-pura pulang kamu anakku, lihatlah gutu atau kutu, di kepalanya, ada satu rambutnya yang di atas kepala. Cabutlah, terus ia akan benci denganmu." Pesan ibunya. Terasa pikiran si putih untuk hamil. Segera dilihatnya perutnya telah besar. Dulu, sangat lama menikah dengan Baruak ia tak kunjung hamil. Sekarang ia telah hamil. Setelah berumur 9 bulan 10 hari, keluarlah anak itu. Apa yang dilahirkannya? Ternyata segala burung. Heranlah Baruak. "Mengapa istriku melahirkan burung banyak sekali? Sedih sekali aku melihat istriku melahirkan burung. Besok aku harus bertemu ibuku," ujar Baruak dalam hati. Keesokan harinya, Baruak naik lagi ke atas dan bertemu ibunya. "Bu, mengapa istriku melahirkan burung? Makanan apa yang harus kuberikan mereka nanti? Siapa nanti? Nama yang harus kuberikan?" tanya Baruak. "Oh, sebenarnya tidak sulit benar memberinya nama anakku. Tancapkan saja aur, sejenis bambu yang daunnya sangat kecil, runcing dan memanjang, ke ujung pantai atau halaman rumah. Lepaskanlah seekor demi seekor. Lepaskan yang tertua," maka berkata Keto. Kemudian Kohor, Caruit, Buria, "Lepaskan lagi yang tertua," berkata Biang. Kemudian Jantek, Ruh, Jeje, Ansit, Dugal, Tongo, Adat, Kijak, kata Neduniang kepada Baruak. "Itulah langkah-langkah berladang, mengerjakan padi itu," tambahnya. "Pulanglah kamu segera dengan istrimu itu. Kamu harus cerai, cabut rambutnya di atas kepala. Ia pasti benci denganmu," pesan ibunya lagi. Kemudian datanglah bapaknya kepada Baruak. "Ceraikan saja istrimu itu, turunlah kamu di dunia, mengajar manusia. Kebetulan kamu telah memberi manusia padi. Kamu harus beristri satu lagi segera," kata Nepanitah. Baruak turun lagi, dan menikah dengan Jamani, seorang gadis dari dunia. Setelah lama bersuami istri, Jamani hamil. Setelah cukup umur kehamilannya, ia kemudian melahirkan seorang bayi, yang diberinya nama Kulik Langit. Kulik Langit tumbuh dengan cepat, sehingga tidak lama kemudian ia hampir dewasa. Ia senang bermain. Di dekat rumahnya, terdapat sebatang pohon langsat. Karena tertarik dan berminat untuk makan buah langsat yang telah masak, ia memanjat pohon tersebut. Baruak tidak tahu kalau anaknya akan memanjat pohon langsat, karena ia telah bersiap akan naik ke atas, menemui orang tuanya. "Begini istriku, aku akan naik ke atas. Kalau anakmu telah turun ke tanah, katakan padanya, jangan dilanggar," kata kakaknya, Keto, Jantek dan lain-lain. "Kalau ia ingin naik atau turun, jangan sekali-kali dilanggar," kata kakaknya, segala Kohor, Jantek, Keto, Buria, Biang, Ruh, Jeje. "Sebab kalau dilanggar, ia akan menerima naas." Pesan Baruak kepada istrinya. Setelah tahu tidak ada bapaknya, Kulik Langit masih berminat sekali untuk memanjat pohon langsat untuk mengambil buahnya. Tiba-tiba, Keto terbang tepat di depannya. Ia tahu, tetapi tetap saja ia tidak menghiraukan kata-kata kakaknya. Setelah 3 kali dilarang kakaknya tetap tidak mau. Kulik Langit tetap memanjat pohon itu. Belum sempat di atas, tiba-tiba ia terjatuh, tubuhnya hancur menimpa batu, karena tepat di atas hamparan batu. "Hah, mestinya kita harus beritahu ayah," kata Keto. Setelah itu, mayat Kulik Langit dibawa ke atas, menemui Nepanitah. "Aku ini tali nyawa, hiduplah kamu," kata Nepanitah. Kulik Langit hidup kembali, tetapi ia kemudian dilarang kembali ke dunia bersama manusia. "Kamu Baruak, turunlah lagi ke dunia, kamu ajarkan palangkahan, teknik menghindari naas, segala kata burung kepada manusia," kata Nepanitah. Turunlah Baruak ke dunia. Itulah hingga kini, manusia, khususnya di kalangan orang Dayak tetap mengingat dan memperhatikan tanda-tanda alam seperti kata burung dan lain-lain bila ingin mengerjakan sesuatu, terutama bila akan memulai perladangan. Itulah cerita tentang Nebaruang Kuluk dan asal mula padi ada di dunia menurut cerita rakyat Dayak Kanayan.